Perkenalkan saya Fitriana Hidayah Nasution. Saya Isyana Madani. Saya Rosa Anin Yulianti. Kami di sini akan mempresentasikan yang berjudul Sumber-sumber Hukum. Thanks for watching. Saya akan menjelaskan pengertian sumber hukum. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa. Artinya, aturan-aturan yang jika dilanggar akan mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. Kami mengutip pendapat Algra sebagaimana dalam buku Sudikno Mertokusumo, frasa sumber hukum menurut Van Apeldoorn memiliki 4. 1. Dalam arti historis. Dalam arti historis, sumber hukum mengandung makna. Sumber pengenalan hukum yakni berupa tulisan, dokumen, dan lain sebagainya, yakni berupa dari di mana kita belajar tentang hukum. Yang kedua, arti sosiologis. Mengandung makna faktor-faktor yang menentukan isi positif seperti ekonomi, sosial, budaya, etnis, dan agama. 3. Dalam arti filsafati, sumber hukum mengandung makna sumber untuk mengetahui apa itu isi hukum. Yang keempat, sumber secara formal. Yang keempat, secara formal. Sumber hukum mengandung arti, cara, dan bentuk timbulnya hukum positif yang berlaku di suatu negara. Saya sebagai baca materi kedua, para ahli membedakan sumber hukum ke dalam 2 bagian, yaitu sumber hukum dalam arti material dan sumber hukum dalam arti normal. 1. Sumber hukum dalam arti material yaitu suatu keyakinan atau perasaan hukum, individu, dan pendapat umum yang menentukan isi hukum. Dengan demikian, keyakinan atau perasaan hukum individu atau anggota masyarakat dan pendapat hukum atau legal opinion saat menjadi sumber hukum material. Di samping itu, sumber hukum dalam arti material ialah sumber dari substansi hukum berupa perjanjian, kebiasaan, dan sebagainya yang dapat memengaruhi pembentukan hukum. Misalnya, struktural ekonomi dan kebutuhan masyarakat. Antara lain kekayaan alam, susunan geologi, perkembangan perusahaan, dan pembagian kerja, kesadaran hukum yang berlaku. 2. Sumber hukum dalam arti formal yaitu sumber hukum yang bersangkut paut dengan masalah prosedur atau cara pembentukan. Baiklah, selanjutnya saya sebagai pemateri ketiga akan menyampaikan materi. Ada juga yang membedakan sumber hukum menjadi sumber hukum normal dan sumber hukum abnormal. Sumber hukum normal itu sumber hukum normal dapat juga dikatakan sebagai sumber hukum formal. Secara garis besar, sumber hukum normal ini dibagi menjadi 2, yaitu sumber hukum normal yang secara langsung atau pengakuan undang-undang, dan sumber hukum normal yang secara tidak langsung atas pengakuan undang-undang. Misalnya, undang-undang dalam arti formal yaitu setiap pengaturan negara yang karena bentuknya disebut undang-undang, atau dengan kata lain setiap keputusan peraturan yang dilihat dari cara pembentukannya. Di Indonesia, undang-undang dalam arti formal dibuat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Yang kedua, sumber hukum abnormal. Abnormal diartikan sebagai penyimpangan yang lain, lazim atau hukum yang umum. Misalnya, kebiasaan atau hukum tak tertulis. Misalnya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adat adalah aturan atau perbuatan dan sebagiannya yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu. Cara atau kelakuan dan sebagiannya yang sudah menjadi kebiasaan, wujud gagasan kebudayaan yang terjadi atas nilai-nilai budaya, norma hukum dan aturan yang satu dengan lainnya
berkaitan menjadi suatu sistem. Sekian presentasi dari kami. Semoga presentasi yang kami sampaikan bermanfaat. Bila ada kekurangan kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum